baru bergabung bisa menonton rekamannya. Soalnya terdiri dari apa saja? Terdiri dari KMB, kemudian terdiri dari etika keperawatan ya. Tapi etika keperawatan itu mencangkup semuanya. Jadi di KMB ada, di maternitas ada, di anak ada, di jiwa ada, dan di komunitas ada. Jadi ada jiwa gitu kan. Kemudian ada komunitas, entar dulu deh, anak dulu. Ada anak, kemudian ada maternitas ada dan lain-lain ya. Soal yang sering muncul di uji kompetensi itu adalah etika keperawatan. Jadi di KMB itu ada etika keperawatan, kemudian di maternitas ada, di jiwa juga ada, di anak juga ada. Kemudian passing grade-nya sendiri itu adalah sekitar 48% ya. Jadi kurang dari 50%. Jadi 48. Kalau teman-teman dapat nilai 48 itu lolos kalau tidak salah ya. Baik, saya mohon teman-teman keaktifannya di sini ya. Jadi jawab aja di kolom komentar biar nanti saya tidak merasa sendiri ya, atau bisa dibuka mikrofonnya kalau kondusif juga boleh. Agar teman-teman belajar, kita sama-sama belajar. Saya takut salah, ya udah nggak apa-apa, namanya juga belajar. Jadi kalau lagi belajar ya salah itu wajar ya. Oke, kita akan belajar tentang etika keperawatan, tetapi saya akan membahas materinya dulu ya. Kalau bisa teman-teman punya buku catatan. Jadi seperti notebook di sana itu terdapat kisi-kisi atau rangkuman dari soal-soal uji kompetensi. Nah, kira-kira etika keperawatan itu, prinsip etik itu ada apa saja? Ya, yuk kita yang pertama itu apa? Oke. Contohnya ya, otonomi ya. Otonomi itu apa teman-teman? Otonomi, boleh dibuka mikrofonnya bagi yang kondusif. Ada yang tahu? Otonomi itu adalah Hak. menghargai hak pasien, ya. Menghargai hak pasien. Misalnya yang umum itu adalah inform consent ya. Jadi kita memberikan inform consent sebelum kita melakukan tindakan keperawatan. Atau misalnya kita mau memasang infus, kita berikan pilihan mau dipasang infus di kiri atau di kanan gitu kan. Kemudian yang kedua, justice. Justice itu apa teman-teman? Dari namanya saja sudah paham ini Mah ya. Justice itu adalah Keadilan. ya, adil ya. Adil. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan pasien berdasarkan status ekonomi, suku bangsa, dan misalnya di UGD nih, kalau misalnya teman-teman ada pasien yang baru panas 2 hari, kemudian ada pasien datang dengan yang panas 2 hari itu udah nunggu 2 jam, kemudian tiba-tiba datang pasien dengan penurunan kesadaran, kita prioritaskan yang penurunan kesadaran dulu, itu termasuk justice ya. Kemudian yang ketiga itu apalagi teman-teman? Confidentiality itu apa teman-teman? Merahasiakan. Ya, kerahasiaan. Teman-teman kalau saya menjelaskannya terlalu cepat, kasih tahu ya. Ini rahasia. Kemudian beneficient. Beneficient itu apa teman-teman? Berbuat baik. Ya, berbuat baik atau menguntungkan ya. Kemudian apa lagi? Fidelity, Menepati janji. ya menepati janji ya, menepati janji. Kemudian veracity, apa teman-teman? Jujur ya. Kalau saya suka ketukar antara fidelity dan veracity gitu kan. Jadi saya bikin jembatan keledai. Jupe, jujur, veracity. Jadi biar gampang itu. Jupe, jujur, veracity. Kemudian ada apa lagi? Non maleficent itu apa teman-teman? Tidak merugikan pasien. Ya, tidak merugikan. Merugikan. Kemudian apa lagi? Akuntabilitas, ability, apa teman-teman? Akuntabilitas, ada yang ingat?
Ber berapa? Bertanggung jawab ya. Akuntabilitas bertanggung jawab. Oke, baik. Ini adalah prinsip etik yang harus kita pahami dan harus kita kuasai. Kita ke soal yang pertama. Silakan teman-teman tentukan jawabannya. Tulis di kolom komentar ya. Prinsip dari menjawab soal biar gampang, kita baca pertanyaannya dulu. Manakah prinsip etik yang dilanggar perawat pada kasus di atas? Oke, berarti ini tentang prinsip etik ya. Seorang perempuan berusia 25 tahun dirawat di ruang bedah dengan fraktur femur 2 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan fisik keadaan kompos mentis, tekanan darah 120 per 90 mmHg, pernapasan 28 kali per menit. Nah, di 80 kali per menit, suhunya 38,2 derajat Celcius. Pasien akan dilakukan pemeriksaan darah lengkap tanpa memberitahukan pasien terlebih dahulu. Oke, jawabannya apa teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar 1 menit. Oke, salah tidak apa-apa ya teman-teman. Jadi kalau salah itu kita jadi tahu kesalahan kita itu di mana. Oh, saya pernah salah menjawab ini. Jadi kita akan ingat. Otonomi. Oke. Boleh. Baru satu orang yang menjawab. Tulis di kolom komentar. Oke, Otonomi. ada tuh Kak Ananda menjawab. Baru satu orang. Yang lain? Oke, sip. 4 orang. Oke. 5 orang yang menjawab. Wah, rame. Adakah yang berbeda? Ya, benar ya. Jawabannya adalah otonomi yang B. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, teman-teman, tips menjawab pertanyaan itu adalah baca pertanyaannya terlebih dahulu di sini ya. Kalau ini namanya itu pertanyaan, kalau ini namanya vignette ya. Kemudian ini pertanyaan dan jawaban. Ini jawaban. Ketika kita membaca pertanyaannya dulu, berarti kita sudah fokus prinsip etik mana yang dilanggar gitu kan. Kalau misalnya kita baca soalnya dulu, kemudian manakah prinsip etik yang dilanggar, kita akan balik lagi ke menjawab soalnya atau pinyetnya. Jadi akan bolak-balik. Makanya bacalah pertanyaannya terlebih dahulu ya, biar waktu yang dipergunakan itu efisien. Baik, soal berikutnya silahkan teman-teman kerjakan. Kalau bisa 20 detik menjawabnya ya, satu soal. Oke, ada yang sudah menjawab. Arinda, oke, Dila, Endang, benar, Ananda. Oke, oke, terima kasih teman-teman antusiasnya sudah menjawab. Mari kita bahas bersama-sama. Seperti biasa, kita baca pertanyaannya terlebih dahulu. Apakah prinsip etik yang diterapkan oleh perawat? Seorang laki-laki berusia 30 tahun diantar oleh keluarga ke IGD RS dengan keluhan demam 3 jam yang lalu. Keluarga pasien tiba-tiba marah kepada perawat triase IGD karena merasa sudah lama menunggu dan melihat perawat lebih mendahulukan pasien lain yang baru datang. Perawat kemudian menjelaskan bahwa pasien yang masuk ke IGD akan diprioritaskan berdasarkan tingkat kegawat daruratan serta kondisi mengancam nyawa. Oke, apakah prinsip etik yang diterapkan oleh perawat? Oh, ini jelas ya, menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Berarti ini adalah adil ya. Oke, kalau non maleficent itu apa teman-teman? Non maleficent itu eh, tidak merugikan ya. Kita bahas satu persatu ya biar ingat. Ini tidak merugikan.
Otonomi itu adalah menghargai hak pasien. Hak pasien. Veracity itu jujur. Dan justice itu adalah adil. Oke, maka jawabannya adalah yang D. Beneficent itu berbuat baik. Baik, soal berikutnya. Silakan teman-teman kerjakan. Oke, ada yang sudah menjawab. Oke, 3 orang menjawab, 4 orang. Banyak ya. Dulu. Baik, mari kita bahas bersama-sama. Seorang perempuan berusia 47 tahun dirawat di ruang bedah rumah sakit dengan keluhan fraktur femur sinistra sejak 5 hari yang lalu. Pasien tampak lemah dan sulit menggerakkan kakinya. Tekanan darah 110/90 mmHg, nadinya 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit. Perawat merencanakan melakukan room pasif dan telah membuat kontrak kunjungan. Namun karena sibuk, perawat lupa dengan kontrak tersebut sehingga membuat pasien dan keluarga bertanya-tanya tentang tindakan tersebut. Apakah etik yang dilanggar oleh perawat tersebut? Oke. Jadi ini jawabannya teman-teman menjawab yang A ya, fidelity atau menepati janji ya. Dia tidak menepati janji karena dia lupa ya dengan kontrak tersebut. Non maleficent tidak merugikan, otonomi itu menghargai hak pasien, beneficent berbuat baik, veracity jujur. Ya, harus hafal ya teman-teman, harus di luar kepala. Bukan berarti ada di buku ya, tapi di luar kepala. Oke, soal berikutnya. Oke, masih etika keperawatan. Sepertinya ada berapa ya? Ada 4 soal atau 5 soal tentang etika keperawatan. Silakan teman-teman kerjakan. Oke, Gunawan menjawab E. Oke, Yaka menjawab E. Keren ya, belum 1 menit teman-teman sudah menjawab. Berarti emang sudah sesuai standar ya. Apakah prinsip etik yang dilanggar oleh perawat tersebut? Oke. Seorang perawat puskesmas melakukan kunjungan ke salah satu rumah warga yang menderita kanker payudara. Klien berusia 28 tahun dan belum menikah. Perawat menyarankan agar pasien memeriksa kondisinya ke rumah sakit agar mendapatkan perawatan lebih lanjut. Namun klien menolak dan memilih untuk berobat alternatif. Klien meminta kepada perawat agar tidak membicarakan kondisinya kepada orang lain dan perawat menyetujui permintaan klien tersebut. Oke, jadi ini menjaga rahasia ya. Jadi tidak membicarakan kondisinya kepada orang lain. Maka yang kerasan itu adalah yang confidentiality. Kita bahas satu persatu. Fidelity itu adalah menepati janji. Biar ingat ya teman-teman. Veracity itu jujur. Non maleficent itu tidak merugikan.
Otonomi itu menghargai hak pasien. Hak pasien. Oke. Baik, kita ke soal berikutnya. Nah, ini lebih bukan itu ya, bukan tentang etika, yaitu tentang KMB. KMB itu paling banyak soal di uji kompetensi itu. Kalau teman-teman menguasai KMB, bukan berarti saya mendiskreditkan mata kuliah lain ya. Tapi emang KMB itu banyak sih, kalau menurut saya ya. Kalau teman-teman menguasai KMB, insya Allah bisa. Oke, kita akan belajar tentang GCS. Kita akan belajar materinya dulu. Kira-kira GCS itu yang diperiksa itu apa aja? Kita bahas satu persatu. GCS singkatan dari Glasgow Coma Scale. Apa aja? Boleh di Respon manual. apa? AI verbal motorik. Oke, AI dulu ya. AI itu nilainya berapa maksimalnya? AI itu nilainya 4 ya, teman-teman. Ya. 4, 3, 2, 1. 4 itu kalau membuka mata secara spontan. Silakan teman-teman catat ya. Kemudian 3 itu kalau dengan rangsang suara atau verbal ya. Kemudian 2 itu dengan nyeri, 1 itu tidak ada respon. Kemudian apa tadi teman-teman? Verbal. Oke, verbal itu berapa teman-teman? Verbal itu 5 ya. 5. 5 itu kalau dia orientasinya baik. Ya, misalnya teman-teman sekarang sedang apa nih? Oh, sedang belajar untuk persiapan uji kompetensi. Berarti teman-teman orientasinya baik ya. Ini orientasi baik. Kemudian 4 itu adalah bingung atau disorientasi. Disorientasi. Kemudian 3 itu adalah kata-kata ya. Kata-kata tidak jelas. Jadi kalau misalnya ada kata-kata itu berarti skornya adalah 3. Kemudian 2 itu adalah mengerang. Kalau mengerang kan tidak mengeluarkan kata-kata ya teman-teman. Kalau 1 itu tidak respon. Kemudian motorik. Motorik skornya berapa? Ini paling banyak ya. Skornya itu 6. 6 itu kalau mengikuti perintah. Mengikuti perintah. Kemudian 5 itu adalah melokalisir nyeri. Nyeri. Kemudian 4 itu adalah menghindari nyeri atau fleksi normal. Nyeri atau fleksi normal. Kemudian 3 itu adalah fleksi abnormal. Fleksi abnormal itu bagaimana teman-teman gerakannya? Gak mungkin kan kita rangsang nyeri kemudian pasiennya bilang fleksi abnormal, enggak kan? Jadi fleksi abnormal itu ini tangan ya teman-teman. Ada kan foto saya. Kemudian kita rangsang nyeri, nah ini menekuk tangannya, menekuk sini ke searah tubuh. Nah, itu adalah fleksi abnormal. Sebentar ini lobet ke. Kemudian yang kedua itu temannya fleksi itu adalah ekstensi abnormal ya teman-teman. Ekstensi abnormal. Dan 1 itu tidak respon.
Baik, jadi silakan teman-teman kerjakan soal yang di atas. Termasuk kategori manakah? Oke, ada yang menjawab C, tapi ada yang menjawab 9 juga. Kira-kira yang mana yang benar? Boleh diganti jawabannya kalau misalnya ragu-ragu. Oke, kita bahas bersama-sama. Seperti biasa, kita baca pertanyaannya dulu. Berapakah nilai GCS pada pasien tersebut? Oke, setelah itu kita baca cepat aja. Kalau yang ditanyakan GCS berarti yang dibutuhkan hanya I, verbal, dan motorik ya. Oke. Seorang laki-laki berusia 65 tahun dirawat di ruang neurologi dengan keluhan penurunan kesadaran. Nah, ini tuh bisa kita baca cepat atau scamming namanya. Hasil pengkajian saat diberi rangsang nyeri kedua lengan tampak pleksi abnormal, membuka mata dan suara mengerang. Pupil anisokor kanan refleks cahaya lambat. Oke, sudah cukup. Data yang kita butuhkan hanya satu kalimat di sini, gak nyampe satu kalimat ya, hanya fleksi abnormal, membuka mata dan suara mengerang. Oke, hanya itu saja yang data yang kita butuhkan. Pupil anisokor, refleks cahaya lambat, tekanan darah, frekuensi nadi, frekuensi napas, dan suhu itu bisa kita abaikan. Bukan berarti itu tidak penting ya teman-teman, tetapi ini diibaratkan kalau kita menemukan pasien yang sebenarnya itu seperti ini. Tapi kalau kita dalam menjawab pertanyaan, sudah ke data fokus saja. Eh, Fleksi abnormal. Fleksi abnormal itu berapa teman-teman? Tiga ya. Fleksi abnormal itu tiga. Kemudian membuka mata dengan rangsang nyeri. Oke, diberi rangsang nyeri membuka mata. Berarti dua juga ya. Dua. Kemudian suara mengerang. Dua. Berarti dua, dua, tiga. Berarti jawabannya adalah tujuh. Oke. Kenapa jawabannya sembilan? Ada mungkin terkecoh ya, terkecoh dan membuka mata atau apa tuh? Terkecoh dengan membuka mata ya. Padahal membuka matanya saat diberi rangsang nyeri. Oke, hati-hati ya teman-teman. Gak apa-apa, salah. Lebih baik salah sekarang daripada salah nanti. Saya teringat dari kata-kata teman saya waktu SMA ya. Waktu itu saya mau bertanya tetapi saya malu takut dianggap bodoh sama teman-teman yang lain. Terus kata teman saya gini katanya, lebih baik kamu terlihat bodoh sekarang daripada kamu tidak bisa selamanya. Seperti itu pepatahnya. Baik, soal berikutnya. Silakan teman-teman kerjakan. 1 menit. Ini ada yang menjawab D. D. Baik, mayoritas menjawab D. Yuk kita bahas bersama-sama ya, teman-teman. Nah, seperti biasa, kita baca pertanyaannya terlebih dahulu. Berapakah nilai GCS yang tepat pada soal di atas? Seorang laki-laki berusia, nah ini kita bisa bahas, baca cepat nih. Seorang laki-laki berusia 35 tahun mengalami kecelakaan. Hasil pengkajian didapatkan bahwa pasien membuka mata dengan rangsang suara yang keras, melakukan gerakan menarik dari sumber rangsang nyeri, dan
Oke, ini kita datanya membuka mata dengan suara rangsang keras. Oke, verbalnya itu berarti dengan I-nya itu dengan verbal. Berarti berapa teman-teman? I-nya itu 3 ya. 3. Oke, I 3 itu hanya di D dan atau yang E. Kemudian gerakan menarik dari sumber rangsang nyeri. Oke, menarik dari rangsang nyeri itu berapa teman-teman? Menarik dari rangsang nyeri itu adalah 4 ya. Kalau 5 itu melokalisir nyeri, 4 itu menarik dari rangsang nyeri. Oke, udah ketemu jawabannya. Yang E3, M4 itu hanya ada yang di. Kita coba kalau misalnya masih belum yakin ya. Diajak berbicara, pasien bisa menjawab dengan kata-kata tidak jelas. Oke, kata-kata tidak jelas itu adalah 3. Oke, jadi kata-kata tidak jelas itu adalah 3. Oke, kemudian kalau 2 itu mengerang. Dan 1 tidak berespon. Baik, kita ke soal berikutnya. Oke, kita akan membahas tentang kekuatan otot. Ini soal-soal yang sering muncul di uji kompetensi ya. Jadi ada GCS, etika keperawatan, dan sekarang kekuatan otot. Kekuatan otot itu ada 5 ya. Sebenarnya ada 6, tetapi dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Totalnya itu ada 5. Ada 6. Maaf, berpindah lagi. Oke. 5 itu adalah kalau mengikuti perintah ya. Atau normal. Normal atau mengikuti perintah. Oke. 4 itu adalah bisa melawan gravitasi atau bisa mengangkat ekstremitas, tetapi dan bisa menahan tahanan ringan. Saya mau jawab tetapi tidak bisa itu adalah nomor 3. Jadi mampu melawan gravitasi ya bahasanya itu. Gravitasi dan mampu menahan tahanan ringan. Oke. Kemudian 3 itu adalah mampu melawan gravitasi tetapi tidak mampu melawan tahanan ringan ya. Jadi saya pakai ini aja deh. Mampu melawan gravitasi tetapi tidak mampu menahan tahanan ringan. Tidak mampu menahan tahanan ringan. Kemudian 2 itu adalah pergerakan 2 sendi ya atau hanya bisa geser-geser. Hanya bisa geser-geser. Nah itu 2 ya. Pergerakan 2 sendi atau geser-geser. 2 sendi atau geser-geser. Kemudian 1 itu kalau hanya ada tonus otot. Dan 0 itu adalah tidak ada tonus otot. Nah, kira-kira soal ini yang mana jawabannya? Silahkan teman-teman jawab di kolom komentar. Kira-kira yang mana? Oke, ada yang sudah menjawab. Ada yang jam 2, ada yang jam 3. Oke, kira-kira yang mana jawabannya? Teman-teman kalau kondusif, boleh dinyalakan kameranya. Nanti kita ada ice breaking ya. Ice breaking, biar tidak terlalu kaku. Oke, mayoritas menjawab 2. Tapi ada juga yang menjawab 3 ya. Oke, kira-kira yang mana yang benar? Boleh teman-teman dirubah jawabannya, nggak jadi gitu. Kenapa? Karena nanti pas kita ujian juga bisa kita rubah jawabannya ya. Kalau misalnya kita awalnya itu belum yakin, kemudian, oh ternyata saya salah. Bisa dirubah.
Pertanyaannya adalah berapakah nilai kekuatan otot pada pasien tersebut? Yuk, jadi kita langsung baca pertanyaannya biar fokus. Seorang perempuan berusia 35 tahun dirawat di ruang bedah saraf dengan pasca kraniotomi. Itu bisa kita abaikan sebenarnya, belum bisa menemukannya. Hasil pengkajian pasien tampak hemiparase kanan lemah dan tidak mampu menggerakkan tubuhnya. Refleks fisiologis melambat. Saat dilakukan pemeriksaan otot ekstremitas kanan didapatkan hasil sebagai berikut: tidak mampu mengangkat lengan dan kaki namun masih bisa menggerakkannya. Oke, berarti pergerakan dua sendi ya. Jadi tidak mampu mengangkat namun masih bisa menggerakkannya. Dengan kata lain itu bisa bergeser-geser ya. Kalau mampu mengangkat itu bisa 3 atau 4 atau 5. Ini tidak bisa mengangkat. Ini geser-geser, maka jawabannya adalah yang B, yaitu 2. Baik, kita ke soal berikutnya. Silahkan teman-teman kerjakan 1 menit. Ini ada yang jawab 3. Sepertinya teman-teman sudah siap ya untuk UKOM ya. Ini kalau besok UKOM juga udah lolos nih teman-teman. Berapakah nilai kekuatan otot pada pasien tersebut? Ya. Seorang laki-laki usia 67 tahun dirawat di ruang perawatan dengan stroke iskemik. Hasil pengkajiannya lemah, aktivitas dibantu keluarga, dan hemiparase sinistra. Belum kita bisa menemukan jawabannya. Hasil pemeriksaan kekuatan otot pada tangan dan kaki kiri dapat mengangkat tangan dan kaki namun tidak mampu menahan tahanan ringan. Oke, maka jawabannya adalah benar sekali yang C ya, 3. Oke. 1 itu hanya tonus otot, 2 itu hanya bisa geser-geser atau pergerakan dua sendi ya. Pergerakan dua sendi atau geser-geser. Geser-geser. Kemudian 4 itu adalah mampu mengangkat ekstremitas dan mampu menahan tahanan ringan. 5 itu bisa mengikuti perintah atau gerakannya normal. Baik, oke. Kita ke pasien luka bakar. Kita ke materi luka bakar. Banyak ya, tadi GCS, kemudian ada kekuatan otot, sekarang kita ke luka bakar. Untuk menghitung luas luka bakar, kita menggunakan rumus apa, teman-teman? Ada yang tahu atau yang masih ingat? Silakan tulis di kolom komentar. Rumusnya rumus apa? Atau formula apa? Rumusnya. Rumus? Pernah dengar, teman-teman, rumusnya? Apa? Depannya Baxter itu buat menghitung cairannya. Ini untuk menghitung luas luka bakarnya. Rule of Rule of apa? Iya, benar sekali. Dengan menggunakan rule of nines ya. Oke, mari kita bahas satu persatu ya. Apa sih yang dimaksud dengan rule of nines itu? Ya. Jadi masing-masing itu ada 9 ya. Jadi nine yang pertama ya itu adalah kepala dan leher. Kepala dan leher itu adalah 9%. Kemudian kedua itu adalah dada. Dada 9%. Kemudian perut 9%. Kemudian kita berbalik ke belakang. Ke belakang itu ada punggung atas 9%. Atas 9%. Kemudian 5 itu adalah punggung bawah. Punggung bawah itu 9%. Kemudian tangan kiri. Tangan kiri itu 9%.
Kemudian tangan kanan itu 9%. Kemudian kita ke kaki. Jadi kaki itu kan banyak ya, besar. Jadi maka sebagian kaki kiri, ini nomor 8 ya, 8. Sebagian kaki kiri itu 9%. Kemudian sebagian kaki kanan, kaki kiri lagi ya. Kan kaki kiri baru sebagian, maka masih ada sebagiannya ya. Sebagian kaki kiri lagi 9%. Kemudian berikutnya adalah sebagian kaki kanan. Itu adalah 9%. Kemudian kan baru sebagian kaki kanan, berarti sebagian lagi, sebagian kaki kanan lagi. Oke, 9-nya ada berapa ini teman-teman? 9-nya ada berapa? Ada 11 ya. 9 kali 11 berapa? Bentar. Oke. 9 kali 11 itu adalah 99. Berarti kurang 1%. 1%-nya di mana teman-teman? Genitalia. Ya, genitalia. Kalau misalnya yang kenanya itu wajah, berarti berapa persen teman-teman? Misalnya wajah. Wajah berapa persen? Wajah itu adalah setengahnya dari kepala dan leher, maka 4,5. Kalau misalnya tangan kanan depan, itu berapa persen? Tangan kanan depan. Ya, masih 45 ya. Kenapa ini? Kanan depan. 4,5. Kalau misalnya kaki kiri, itu berapa persen? Kaki kiri berarti semuanya ya. Berapa persen? Ya, 18. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah menjawab. Sekarang silakan kerjakan soal di atasnya. Oke, ada yang menjawab A, 27, ada yang menjawab B. Kita akan bahas ya. Baik, mayoritas menjawab A. Mari kita bahas bersama-sama. Berapakah luas luka bakar pada pasien tersebut? Oke, berarti pertanyaannya luas luka bakar. Ada yang bisa kita abaikan nih. Seorang laki-laki berusia 30 tahun, itu kita baca cepat aja. Gak usah dimasukin kotak, otak kita sudah penuh, lewatin, biar lewat aja. Diantar ke UGD karena mengalami luka bakar. Luka bakar pada bagian dada. Dada itu berapa persen? Dada itu adalah 9%. Oke, udah 9. Kemudian abdomen juga 9%. Oke. Kemudian tangan kiri dan kanan bagian depan. Tangan kiri juga bagian depan adalah 4,5. Tangan kanan bagian depan juga 4,5. Kok 9,5 sih? Oke, berarti ini 9 kali 3. Jawabannya adalah 27. Oke. Kira-kira eh, kalimat ini sampai ini itu perlu dibaca nggak, teman-teman? Kalau kita sudah ketemu jawabannya, yang sudah paham, perlu dibacakah? Tidak perlu ya. Jadi untuk mengefisienkan waktu lewat saja. Dulu saya pas uji kompetensi itu 1 jam itu sudah selesai. Jadi
terus kan nggak boleh keluarnya, nggak boleh mendahului ya, jadi harus bareng-bareng ya. Udah jadi belajar melipat-lipat kertas saja untuk mengisi waktu luang. Nanti setelah ini kita akan menghitung formula Baxter ya. Oke, nah ini berikutnya itu adalah ke formula Baxter ya atau formula Parkland juga boleh. Oke. Nah, cara menghitung rumus formula Baxter ini hitung-hitungan teman-teman. Rumusnya itu adalah ya dalam 24 jam. Rumusnya itu adalah 4 mili RL dikali dengan luas luka bakar dikali dengan berat badan. Oke, nah ini untuk 24 jam pertama. Kemudian 8 jam 8 maksudnya untuk 24 jam. Nah, 24 jam itu dibagi lagi jadi 8 jam pertama dan 16 jam berikutnya. Jadi 16 8 tambah 16 itu adalah 24 ya. Jadi setengahnya diberikan 8 jam pertama, setengahnya diberikan 6 jam berikutnya. Setengah-setengah. Oke, silakan teman-teman kerjakan soal yang berikutnya. Apa yang sakit hari ini? Banyak. Bagus. Baik, ada yang sudah menjawab Jawab sampai jana sila patut sama dia lah. Baca panjang besar. Siapa yang ingin masuk surga? Betul. Adakah yang bocor? Ada yang bocor ya kayaknya ya. Ruang kesurganya lebih besar nek boy maupun lanjut. Berapa nih? 1, 2, 3, 6, 7, 8. Oh, masih banyak ya. Silakan teman-teman jawab. Biasanya dua itu tapi ada itu. Seorang perempuan berusia 36 tahun dirawat di unit luka bakar. Hasil pengkajian, luka bakar derajat 2 dengan luas 25%, berat badan 50 kg. Oke. Kira-kira data sampai sini cukup nggak teman-teman? Sampai yang 50 kg. Yang saya kotakin itu berarti yang bisa digunakan dalam menjawab pertanyaan ya. Jadi kalau udah ketemu kata kuncinya, langsung saja pertanyaan, maksudnya vignette berikutnya nggak usah dibaca lagi. Berarti kita hitung aja ya 24 jam. 4 mili RL dikali luas luka bakarnya berapa? 25% dikali dengan 50 kg ya. Oke. Ini persennya itu jangan dibawa ya. Persennya itu jangan dibawa. Maaf. Nanti terlalu kecil. Jadi 4 kali 25 itu adalah 100, 100 kali 50 itu adalah 5.000. 5.000 mili dalam 24 jam. 8 jam pertamanya diberikan berapa cc teman-teman? Ya, 2.500. Oke. Jadi jawabannya adalah yang EF. Ada yang ditanyakan sampai sini teman-teman atau misalnya terlalu cepat atau ada yang sudah mulai mengantuk? Emang kalau misalnya belajar itu kadang kan bikin ngantuk ya teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman yang insomnia belajar aja. Baru satu soal, waduh udah gak tahu jawabannya tutup aja langsung tidur. Oke, silakan teman-teman pertanyaan berikutnya.
Oke, Kak Arinda 2.400. Oke, Gunawan juga C, Mbak Dila juga 2.400, 2.400. Tunggu sebentar teman-teman. Baik, mayoritas menjawab C ya. Mari kita bahas bersama-sama. Berapakah cairan yang harus diberikan pada 8 jam pertama? Kira-kira data yang diperlukan itu yang mana saja sih teman-teman kalau kita membaca cekap cepat atau scamming itu apa saja sih data yang kita perlukan? Seorang laki-laki usia 56 tahun bisa kita abaikan dirawat di unit luka bakar. Hasil pengkajian luka bakar derajat 2 dengan luas luka bakar 20% dan berat badan 60 kg. Berarti cuma ini yang kita perlukan. Sebelum ada uji kompetensi, soal itu cuma gini doang. Berapakah cairan yang harus diberikan pada 8 jam pertama jika pasien luka bakarnya 20% dan berat badan 60 kg. Nah, cuma itu doang. Kalau yang ini mah sesuai di lapangan ya. Di lapangan itu kan kasus yang datang itu harus dikaji dulu namanya, usianya, identitasnya lah pokoknya mah. Baik, kita masukin ke rumus yang 24 jam dulu ya. Rumusnya itu adalah 4 mili RL dikali dengan 20% atau 20 aja ya, teman-teman, persennya jangan dibawa, dikali dengan 60. Jadi berapa teman-teman? 2 kali 60 itu adalah 12 ya. 12 kali 4 itu adalah 4.800. Oke, 4.800. Kenapa tidak menjawabnya enggak, teman-teman? Kenapa tidak menjawabnya enggak? Kenapa jawabannya C? Karena kenapa teman-teman menjawab C? Oke. Ya, karena yang dibutuhkan adalah 8 jam pertama. Kalau 8 jam pertama itu setengahnya atau dibagi dua. Ya, setengahnya dari 4.800 itu adalah 2.400. Jawabannya adalah yang C. Oke. Gampang kan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Sepertinya sudah siap ya. Kalau besok uji kompetensi juga ini mah nggak tryout lagi gitu. Oke. Nah, kita akan menghitung tetesan infus ya. Hmm, ada trik dalam menghitung tetesan infus kalau kita sedang ujian ya. Jadi rumusnya itu ada dua, teman-teman. Ada yang 24 jam ya. Ini syaratnya itu harus makro ya. Harus makro, harus tetesan makro. Ini di hukum-hukum itu makro biasanya. Makro. Nah, itu kalau yang 24 jam rumusnya itu adalah berarti TPM ya, tetes per menit itu sama dengan jumlah kolab dikali dengan 7. Oke. Satu kolabnya itu adalah 500, teman-teman. Bagaimana kalau yang bukan 24 jam? Yang bukan 24 jam itu rumusnya adalah bukan 24 jam. Jumlah kolab dikali 7 dikali dengan 24 dibagi jam ya. Jamnya ya sesuai dengan soal. Oke, kita masuk ke soal. Di soal itu butuh berapa kolab kira-kira, teman-teman? Kira-kira 500 mili itu berapa kolab sih? Yang standar ya, bukan yang 1.000, bukan yang 2.000, bukan yang 100. Ya, satu kolab ini bukan 24 jam, berarti
1 dikali 7 dikali dengan 24 dibagi dengan 4. Oke, jadi 7 dikali ini berapa? 6 ya? 7 dikali 6 berapa teman-teman? Jawabannya adalah yang B. Boleh teman-teman barangkali punya rumus yang sama, yang berbeda gitu kan, bisa samakan jawabannya. Karena banyak banget versi untuk menghitung tetesan infus itu sendiri. Oke. Kalau tidak ada, kita latihan di soal berikutnya. Silakan teman-teman. Ini kayaknya gampang banget ya. Oke, ada yang sudah menjawab. Kak Rinda. Yang lain hitung sendiri ya teman-teman. Jangan nyontek. Jangan nyontek yang komen di atasnya. Pakai rumus yang mana teman-teman itu? Rumus yang 24 jam ya. Rumusnya berapa apa teman-teman? Kenapa ada 24? 28. 28-nya dari mana? Oh, PowerPoint yang tadi kalau belum screenshot boleh dipoto dulu ya. Yang ini. Jangan 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 canggung ya teman-teman. Maksudnya jangan malu misalnya. Tolong buka slide berikutnya belum screenshot boleh ya teman-teman. Tidak usah ragu-ragu. Ini berarti jawabannya berapa kolom teman-teman di sini? Oke, ada yang menjawab itu 4 kolom ya. Berarti 4 kolom dalam waktu 24 jam. Maka 4 kali 7. Oke, 4 kali 7 itu adalah 28. Oke, maka jawabannya adalah yang B. Baik, soal berikutnya. Oke. Ya kan teman-teman, baca dulu soalnya, kemudian jawab pertanyaannya. Baik, mayoritas menjawab C. Oke. Apakah kriteria hasil yang diharapkan pada kasus tersebut? Oke, berarti tindakannya apa apa nih biar bisa menentukan kriteria hasilnya. Seorang perempuan berusia 38 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan CKD atau chronic kidney disease. Hasil pengkajian pasien tampak sesak, mual, muntah, terdapat edem ekstremitas dan periorbital. Urin output 150 dalam 24 jam, HB-nya 7,8, uriumnya 120 mili per gram. Kreatinnya 5,8, ini belum kita menemukan kata kuncinya, tekanan darah 150 per 90 mmHg, frekuensi nadi 90 kali per menit, frekuensi napas 23 kali per menit. Saat ini pasien diberikan intervensi pembatasan cairan dan kolaborasi tindakan hemodialisis ya. Apakah kriteria hasil yang diharapkan pada kasus tersebut? Nilai albumin normal itu tidak bisa diselesaikan lewat hemodialisis ya. Ini kan intervensinya saja dan kolaborasi tindakan hemodialisis.
Kemudian urin output meningkat, enggak juga ya. Kemudian edema berkurang, ya ini edema berkurang. Kenapa? Karena hemodialisis sendiri itu gunanya untuk mencari cairan yang tidak diperlukan oleh tubuh, yang biasanya kita keluarkan melalui kencing atau pipis, ini kita keluarkan dengan hemodialisis. Oke, tekanan darah meningkat, enggak ya, hemodialisis bukan untuk meningkatkan tekanan darah. Nilai hemoglobin meningkat, ini bukan lagi transfusi juga. Oke. Baik, soal berikutnya silakan teman-teman kerjakan 2 menit. 2 menit, 1 menit. Oke, mayoritas menjawab C. Sekarang mayoritas menjawab D. Ada apa ini? Gak apa-apa ya, dibenerin juga kalau kita lagi ujian juga kita punya kesempatan untuk membetulkan jawabannya. Di manakah lokasi pemasangan elektroda tersebut? Seorang laki-laki berusia 50 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan mengeluh dada kiri seperti ditekan. Benda berat, nyeri berkurang dengan istirahat dan bertambah sedang beraktivitas. Skala nyeri 6, perawat akan melakukan tindakan perekaman EKG pada pasien. Perawat akan memasang sadapan V2. V1 itu di mana teman-teman? Kita bahas satu persatu ya. V1 itu adalah sela iga keempat sternal kanan. Maaf. Sela iga keempat sternal kanan. Kemudian V2. V2 juga sela iga keempat ya, tetapi sternal kiri. Sternal kiri. Maksud dari sternal tuh ini ya. Ini sternal kanan, ini sternal kiri. Kemudian sebelum memasang V4 kita sebelum memasang V3 kita masang apa dulu teman-teman? Apakah langsung masang V3? V3 itu berada di, biar bonus deh. V3 itu kita pasang V4 dulu ya. V4 itu di sela iga ke-5. Sela iga 5 atau ICS ya. Dipasangnya di mid axilla. Kemudian baru kita pasang V3. Kenapa? Karena V3 itu adalah ada di antara V2 dan V4. Ya, dan V4. Oke, kemudian V5 itu adalah sela iga atau ICS saja ya. ICS 5 aksila anterior. Kemudian V6 itu adalah ICS 5 sama tapi di mid aksila. Maka jawabannya adalah sela iga keempat di sternal kiri. Oke, yang D. Baik teman-teman, ada yang ditanyakan? Ataukah mulai lelah di Seragen? Mungkin udah eh, ditanyakan sama TikTok, ada orang nggak sih di sana? Maaf teman-teman, saya mulai disorientasi.
Oke, teman-teman, kita ice breaking dulu yuk. Boleh buka kameranya? Saya tadi disorientasi nih, kayak sempat microslip. Boleh kalau yang buka kamera, berkenan buka kamera, kita games dulu. Adakah yang bersedia buka kamera, menemani saya? Oke, adakah Hanifah? Ditutup lagi. Ayo yang lain, yang misalnya bisa saya lagi nggak, di kerudungnya udah siap. Oke, Kak Dila nih, Kak Dila, kita main games dulu. Tadi saya sempat microchip sebentar. Mana nih laki-lakinya? Mana laki-lakinya? Perawat kadang jarang sih laki-laki ya. Atau sudah pada tidur? Atau nggak lagi on point gitu ya? Make upnya nggak lagi on point. Oke, Kak Rahma tuh udah dibuka kameranya. Tutup lagi. Saya sendirian. Oke, ayo yang lainnya ajak dong. Tentu ada grup pribadinya, grup 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 ini kalau malu di grup umum. Biar lebih rileks. Oh ngebug ya. Oke, Mas Gunawan kameranya ngebug ya, ngebug. Yang lain tuh, yang lain bisa dong, yang lain ya. Oke. Eh, ketua kelasnya siapa nih ketua kelasnya? Anissa, Anissa. Oke. Mana nih? Gak ada yang menemani saya buka kamera. Ramli, Atau kalau dibuka kamera emang jadi Lola ya? Enggak kan? Ramli Pak Ketua kelasnya. Romli. Oh, itu ya Muhtadin Ramli ya. Oke. Ini mau buka tutup aja. Nggak rusak loh kameranya loh. Buka aja, nggak apa-apa. Ntar kan kita ketemu juga ya pas BTCLS itu. Tadi saya sempat sempat ngantuk ya, barangkali ada yang ngantuk juga. Oke, itu. Oke, jangan ditutup lagi ya yang udah dibuka ya. Oke, ada Kak Hanipa, ada Kak Adela, ada Kak Cahyo Aditya Wahyu Prabowo, tetapi kayaknya masih background deh. Oke, ada Dila ya. Oke, tadi ada yang berdua 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 itu siapa ya? Endang ya. Endang itu ada Adela itu berdua ya. Oke. Jadi kita akan bermain ya teman-teman ya, biar lebih rileks ya. Barangkali Iya. ada yang sudah ngantuk kayak saya ini tadi ngantuk banget. Karena tadi udah dari Jakarta, Tangerang, Kabupaten Tangerang, balik lagi Tangerang, ngantuk. Oke, saya mau ke, saya mau, jadi main ini ya. Permainannya seperti ini teman-teman. Saya akan mengirimkan, kayaknya Hanifah sama Endang itu bareng ya, kayaknya dia di kosannya atau apa gitu ya. Jadi saya akan mengirimkan pesan private ya ke teman-teman. Kemudian teman-teman praktekkan. Misalnya gini, saya mengirimkan kata ke Rahma itu eh, main gitar gitu kan. Ntar Rahma praktekkan main gitar, terus teman-teman yang lainnya nebak ya. Paham teman-teman? Paham? Paham ya? Oke. Oke, peserta pertama ke saya pin ya ntar ya pin pin itu gimana ya? Oke, pin. Nah ini dia siapa nih? Hanifah per pertama pertama permata gak tahu ya. Oke, saya akan kirim pesan ke Hanifah ya. Ke pesan pesan ke pesan. Hmm, oke. Dibuka ya chatnya ya. Nanti kemudian kamu praktekkan, kemudian yang lain debak ya. Oke. Dua kata aktivitas. Oke, silakan praktekkan. Yang lainnya tebak. Tebaknya di kolom komentar boleh, di ini boleh.
Udah kan? Udah ada di chat? Bisa buka chat? Anifah? Bisa buka chat gak? Bisa kan? Ada di ada ya. Silakan praktekkan. Praktekkan dong. Jangan kirim chat ke Bisa teman buka ya. chat nih, Pak. Apa? Hah? Ayo praktekkan, kemudian teman-teman yang lain menjawab. Bentar, Pak. Ya. Eh, Praktekkan tuh, praktekkan. Jangan 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 pakai mulut, pakai gerakan mulut ya. Praktekkan. Iya, Pak. Ini masih buka pesan, Pak. Buka Kenal. pesan di chat, buka chat aja yang gambar kayak chat gitu tuh. Bisa? Kamu mau ikut pulang nggak? Ya bisa. Oke, ada yang bisa bantu? Siapa yang mau bantu Hanifah nih? Saya kirim nih. Si Rahmah deh, Rahmah. Aku kirim chat ke Rahmah ya. Ya, dia mau nyampe nih. Silakan praktekkan. Amat. Amat aja nggak lama. Nah, oke, saya akan kirimkan pesan. Silakan yang lain Apa? tebak ya, Coba apa gue ya. yang tapi jangan bersuara ramanya. Pin, pin Ngobrol nono em. ini diambil. Bulet nih. Kelihatan Rama ininya. Udah melaku nih podo kok. Oke, silakan praktekkan. Bener-bener nggak gelem tidak ngomong sama Nah, mama. Kamu oke, kan teman-teman dua kata. eh Sombong. Belas gak inget tadi nih, gak inget mama bapak berenang gon kandang sak. Saya Ada yang jawab nih teman-temannya nih. Kasihan. Apa? Silakan di kolom komentar. Kali enggak. Mbak Rahma. Wih, Mas Romli itu, Mas Romli makan bakso. Bener atau salah, Rama? Oke, bener ya, sip. Mas Ram, Kak Rama mau dioperin ke siapa nih? Gamesnya siapa yang mau ini? Tapi yang on kamera cuma itu ya, Endang nih, Endang ya. Kita ke Endang ya. Kita ke Endang. Mana? Endang. Langsung ditutup kameranya. Oke, itu Mas Cahyo Aditya aja ya, Cahyo Aditya Prabowo ya. Bisa praktek gak? Itu lagi mobil ya, lagi bawa mobil ya? Lagi di mobil, Pak, ini. Lagi bawa mobil ya, oke. Gak ada lagi, coba bertiga lagi. Oke, apakah... Dila. Siapa? Lagi di jalan ini, bentar. Gimana? Dila. Gimana bisa emang? Cahyo? Nggak bisa ini nyopir, Pak. Ya gak bisa, ntar bahaya. Ya. Nggak ada lagi nih yang buka ini. Ya udah kita lanjut lagi deh. Lanjut lagi belajarnya ya. Sampai jam 9. Ini ini biar kita gak ngantuk aja ya. Bukan kita sebenarnya sih, saya tadi saya ngantuk. Maaf ya. Sampai mana tadi? Sampai ini yang malah ngantuk lagi. Oke, sampai ke EKG ya. Oke, sekarang kita akan memasuki ke keperawatan jiwa ya. Kita baca pertanyaannya dulu. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? Seorang laki-laki usia 16 tahun masuk RSJ 4 tahun yang lalu karena suka menyendiri di rumah dan tidak mau berinteraksi dengan orang lain selain keluarganya. Hasil pengkajian, klien merasa malu karena tidak lulus SMP, merasa dirinya tidak berguna, dan membuat kecewa keluarga. Saat ini klien terlihat murung dan sedih. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? Teman-teman, untuk menentukan diagnosis keperawatan jiwa itu ada 3 cara ya. Yang pertama itu adalah yang mengancam nyawa. Mengancam nyawa, kemudian yang kedua itu adalah eh, data saat ini ya, keluhan saat ini, kemudian yang ketiga itu adalah data yang sering muncul, data yang sering muncul. Oke.
Nah, ini cara menentukan diagnosis keperawatan jiwa. Tetapi ada triknya ya. Cara menentukan masalah keperawatan jiwa itu adalah di hasil pengkajian. Hasil pengkajian. Nah, di hasil pengkajian ini klien merasa malu karena tidak lulus SMP, merasa dirinya tidak berguna dan membuat kecewa keluarga. Oke, berarti ini apa teman-teman? Jadi langsung dilihat di hasil pengkajiannya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak perlu bingung mana data yang sering muncul, mana yang eh, mengancam nyawa. Jadi langsung saja di hasil pengkajian. Oke, maka jawabannya adalah harga diri rendah. Soal berikutnya, silakan teman-teman kerjakan. 1 menit. Oke, kira-kira ini resiko perilaku kekerasan atau perilaku kekerasan, teman-teman? Oke, kalau kekerasan verbal sudah muncul belum di sana? Kalau di buku sumber itu sudah ada kekerasan verbal ya di sana ya. Jadi membentak orang itu sama berkata-kata kotor itu termasuk kekerasan verbal ya. Jadi membentak itu termasuk ke kekerasan verbal, sudah termasuk ke perilaku kekerasan ya. Jadi jawabannya adalah yang mana teman-teman? Jadi jawabannya adalah ini di buku sumber ya. Ini adalah jawabannya adalah perilaku kekerasan ya. Kenapa? Karena sudah ada kekerasan verbal. Gak apa-apa, ini salah juga. Banyak yang terkecoh di soal ini. Oke, soal berikutnya. Apa fase komunikasi yang sedang dilakukan oleh perawat? Seorang laki-laki 20 tahun dirawat di RSJ sejak 3 hari yang lalu. Hasil pengkajian, klien masih mendengar suara-suara bisikan yang tidak ada wujudnya. Kemudian perawat mengajarkan cara mengusir suara-suara halusinasi dengan mengajarkan cara menghardik suara-suara yang benar. Oke, pas apa ini yang dimaksud? Ya benar ya, jawabannya adalah fase kerja. Oke, fase komunikasi itu ada apa aja? Fase komunikasi itu ada prainteraksi ya. Yang pertama itu prainteraksi, interaksi, kemudian yang ya, prainteraksi itu misalnya kita baca file pasien, kemudian kita mm, mempersiapkan diri kita berpakaian rapi gitu kan, itu adalah prainteraksi. Kemudian pas orientasi ya, orientasi ya ini termasuk ke salam terapeutik, terapeutik, kemudian kontrak waktu ya, ada evaluasi validasi juga bisa ya kalau pertemuan kedua. Kemudian 3 itu adalah fase kerja, kerja. Kemudian 4 itu adalah fase terminasi. Nah, ini termasuk fase kerja ya. Jawabnya adalah yang D. Baik, kita ke soal berikutnya. Silahkan teman-teman kerjakan. Ini adalah tujuan tindakan keperawatan ya. Tetapi kita harus tahu dulu diagnosisnya apa ini.
Silakan. Kira-kira diagnosisnya apa? Ya. Diagnosisnya apa teman-teman? Kira-kira diagnosisnya? Oke. Kita langsung ke hasil pengkajian aja ya. Hasil pengkajian pasien sering menyendiri, tertawa dan bicara sendiri, afek labil dan penampilan tidak rapi. Oke, ini diagnosisnya adalah halusinasi ya. Coba silakan teman-teman baca lagi tentang halusinasi, tanda dan gejalanya ya. Ini ada pasien menyendiri, tertawa dan bicara sendiri, afek labil itu adalah dari halusinasi. Maka mana nih yang halusinasi? Itu adalah yang D. Oke. Pasien mampu melakukan interaksi dengan orang lain. Ini untuk isolasi sosial. Sosial. Kemudian pasien menunjukkan perilaku meningkatkan harga dirinya, ini untuk harga diri rendah. Mampu mengontrol perilaku marahnya, ini untuk RPK atau PK. Mampu melakukan kebersihan diri, itu untuk DPD ya, defisit perawatan diri. Baik, paham ya teman-teman? Kalau saya terlalu cepat, kasih tahu. Oke, apakah faktor presipitasi pada kasus tersebut, teman-teman? Nah, faktor pencetus itu ada dua, ada faktor presipitasi, ada faktor pendukung ya. Jadi ada presipitasi atau pencetus ya, presipitasi atau pencetus, dan ada predisposisi atau pendukung, predisposisi atau pendukung. Nah, teman-teman, bisa kita bedakan kalau presipitasi itu dari waktunya itu waktu kurang dari 6 bulan kalau tidak salah ya. Waktunya itu kurang dari 6 bulan. 6 bulan. Oke, kalau jadi waktunya itu waktu saat ini. Nah, kalau faktor pendukung itu waktunya waktu lampau. Ini lebih dari 6 bulan. Oke. Nah, kira-kira faktor presipitasinya apa nih di sini? Silakan jawab. Oke, ada yang jawab. Kenapa menjawab A, teman-teman? Presipitasi itu pencetus. Kalau kehilangan orang yang dicintainya itu udah berapa lama? Kira-kira di soal tersebut. Ya. Seorang perempuan usia 31 tahun dirawat di RSJ karena menolak minum obat dan bicara sendiri. Menurut keluarga, pasien dekat dengan ibunya yang meninggal 1 tahun yang lalu. Selalu dimarahi oleh ayahnya, pernah tidak naik kelas, dan pernah ditinggal pacarnya 2 tahun yang lalu. Hasil pengkajian, pasien mengatakan malu karena belum menikah. Apakah faktor presipitasi pada kasus tersebut? Oke. Nah, kehilangan orang yang dicintainya. Ibunya, ini kira-kira faktor presipitasi atau predisposisi, teman-teman? 1 tahun yang lalu. Boleh dibuka mikrofonnya. Nah, predisposisi ya, karena itu lama, lebih dari 6 bulan. Gagal menikah. Kira-kira kapan gagal menikah? Mana ini? Nah ini ya. Ditinggal pacarnya 2 tahun yang lalu. Berarti itu predisposisi. Gagal pendidikan. Mana ini?
pernah tidak naik kelas. Sekarang usianya 31 tahun. Ya tidak naik kelas berarti minimal SMA lah. SMA itu 18 tahun ya. Berarti itu bertahun-tahun yang lalu. Nah, jawabannya adalah putus obat ya. Yang pola asuh itu selalu dimarahi oleh ayahnya. Kalau selalu itu berarti memang dari lama selalu dimarahin oleh ayahnya. Coba kita cek di soal berikutnya. Silakan teman-teman kerjakan. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Seorang laki-laki 31 tahun diantar ke RSJ oleh keluarganya karena melakukan percobaan bunuh diri. Oke, saya faktor predisposisi ya. Apakah faktor predisposisi pada kasus tersebut? Oke. Klien mengatakan telah ditinggalkan oleh istrinya 7 bulan yang lalu dan istrinya menikah dengan sahabat klien 4 bulan yang lalu. Klien juga diberhentikan dari pekerjaan 1 bulan yang lalu. Klien menarik diri dari orang lain dan sering melamun. Oke. Istri menikah dengan sahabat klien. Oke. Ini 4 bulan yang lalu ya, berarti ini faktor presipitasi ya, atau faktor pencetus. Diberhentikan dari ini berarti 4 bulan yang lalu. Diberhentikan dari pekerjaannya 1 bulan lalu. Sering melamun itu merupakan tanda dan gejala ya. Ditinggalkan oleh orang yang dicintainya 7 bulan yang lalu. Maka jawabannya adalah yang D ya, lebih dari 6 bulan. Menarik dari diri orang lain itu sepertinya akibatnya ya, diagnosanya. Tanda dan gejala diagnosis. Baik, kita ke soal berikutnya. Oke, fase kehilangan yang benar adalah, silakan teman-teman kerjakan kira-kira yang mana nih fase kehilangan yang benar. Yang pertama apa dulu teman-teman? Pasti denial ya, denial ya. Atau penyangkalan. Oke, kemudian yang kedua itu apa teman-teman? Anger ya, atau marah. Marah. Kemudian yang ketiga itu adalah bergaining atau menimbang-nimbang. Oke, kalau penyangkalan itu tandanya misalnya ini pasti mimpi, kaki saya masih ada, tidak mungkin diamputasi, atau misalnya ayah saya masih hidup, tidak mungkin meninggal, itu adalah denial. Kalau anger marah, bergaining itu menimbang-nimbang, atau misalnya berandai-andai. Andai saja tadi saya gak nyebrang sembarangan, pasti kaki saya tidak diamputasi ya, itu bergaining. Jadi menimbang-nimbang. Kemudian 4 itu adalah depresi. Kemudian 5 itu accepted atau penerimaan. Jadi jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang E. Sekarang silahkan teman-teman kerjakan nomor berikutnya. Nomor terakhir ya teman-teman ya. Sudah jam 9, kita akhiri saja jam 9. Baik, apakah tahap berduka yang dialami pada kasus tersebut? Seorang laki-laki berusia 40 tahun dirawat di RSU karena mengalami patah kaki akibat kecelakaan motor sehingga harus diamputasi. Hasil pengkajian, pasien terlihat banyak diam, menolak dikunjungi, dan mengatakan andai saja dirinya lebih berhati-hati. Tentu saat ini ia masih bekerja seperti biasa. Apakah tahap berduka yang dialami pada kasus tersebut? Ia berandai-andai atau menimbang-timbang, maka jawabannya adalah yang D, bergaining. Oke. Baik teman-teman,
sepertinya itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini ya. Ini untuk bekal teman-teman dalam menjalani tryout. Eh, Teman-teman kalau mau belajar Ukom bisa di YouTube saya atau di YouTube orang lain juga bisa ya. Saya juga punya YouTube ya, namanya itu Antonio Nurhega. Antonio Nurhega ada, tapi itu udah lama banget ya. Jadi saya waktu itu mau Ukom, kemudian saya bikin video untuk teman-teman belajar. Nanti coba saya lihat di mana ya videonya ya. YouTube. Saya stop share dulu. Saya stop record dulu gimana ya? Stop record. Stop record.